Kebijakan kesetaraan gender di Indonesia ini melibatkan peran penting dalam dinamika politik, yang mana hal ini akan mengakibatkan dari mendorong bentuk perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Bersama saya Fadil Godana Kausar, dan saya akan berbincang dengan orang yang mempunyai ranah di arah sana. Dengan nanti adalah Salman Al-Farisi. Kembali lagi bersama saya Fadil Godana Kausar dalam acara Kugo Talk Show. Seperti yang saya bilang sebelumnya adalah ngebahas mengenai kesetaraan gender. Kali ini saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang memang dia ada bidang secara mahasiswa, aktivis juga, yang mana hal ini akan menyangkut paut terhadap apa yang ingin kita bahas, yaitu mengenai kesetaraan gender untuk laki-laki dan perempuan. Ini dia Salman Al-Farisi. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Salman Al-Farisi. Boleh diperkenalkan Anda tuh siapa sebenarnya? Perkenalkan, saya Salman Al-Farisi. Oke. Di sini bisa dibilang saya seorang aktivis yang sering membahas atau mengulik tentang kesetaraan gender atau kesamaan gender lah di masyarakat itu seperti apa, seperti itu. Oke. Tapi ngomongin kesetaraan gender kan ini emang sering rame banget ya di sosial media, terutama di kalangan anak-anak muda. Ya. Nah, kenapa nih Anda sebagai orang yang menyukai dan salah satu bentuk aktivis orangnya menyukai justru ke arah-arah sana gitu? Sementara Anda tuh Gen Z, biasa yang menyukai kan hal-hal yang menyenangkan. Tapi di dalam hal ini Anda tuh lebih ke arah yang kayak kan itu berat banget ya mengenai isu ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Sebelumnya mungkin kita bahas dulu kesetaraan gender itu apa ya. Oke. Kayak kesetaraan gender itu sebenarnya kita kan memberikan hak-hak kepada setiap individu itu harus sama. Oke. Nah, tapi di sini tuh banyak sekali salah kaprah setiap di masyarakat lah pemahamannya. Yang di masyarakat itu pemahamannya itu kesetaraan gender itu harus memiliki semua pria wanita hak-hak yang sama. Dan sama ada yang adil. Nah, yang dimaksud adil itu oleh masyarakat itu sering dibahas adil itu harus sama. Sedangkan sebenarnya itu adil itu nggak harus sama. Contohnya misalnya seperti kita ambil contoh yang sederhana aja kayak anak SMK dan SMP. Dikasih jajan oleh orang tuanya. Yang adil itu kan harusnya yang anak SMK itu lebih besar. Betul. Dikasih uang jajannya Sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Ya. Nah, yang SMP lebih kecil. Tapi tetap adil kan? Adil. Karena sesuai kebutuhannya. Jadi kebutuhan. di sini tuh poinnya adil itu nggak harus sama gitu. Oke, berarti yang penting memenuhi semua kebutuhan dan hak-haknya mereka. Oke. Berarti bisa dibilang memang kesetaraan itu bukan sama, tapi kesetaraan itu adalah hal yang memang secukupnya dalam pribadi kita. Dalam artian dengan porsi yang pas. Iya. Masuk. Analogi yang memang pernah saya dengar juga, dan itu relate banget sih terhadap kayak kebutuhan kita tuh sebenarnya seberapa. Dan itu ketika kita sudah mungkin ngerasa cukup, di sanalah bentuk kesetaraan. Nah, ngomongin kesetaraan kan baik lagi dengan omongan kita di awal. Nih Faris ya, kesetaraan gender, ya kan. Kesetaraan gender ini biasanya terjadi tuh di lingkungan yang seperti apa sih? Paling banyak ya di dunia kerja atau di kendaraan-kendaraan umum lah. Paham. Kendaraan umum itu seperti biasanya transportasi umum kayak KRL, MRT, kayak gitu-gitu. Ada contoh case gak mungkin buat temen-temen yang kayak masih kurang paham nih terkait kesetaraan gender ini? Kayak kan di KRL itu ada gerbong khusus wanita ya. Yang di depan itu ya? Iya. Nah, itu balik lagi ke yang tadi poin pertama yang saya bilang. Jadi adil itu nggak harus sama. Terbukti kan dari situ, maksudnya kayak wanita itu tuh nggak bisa dibilang lemah juga. Cuman harus dilindungi lah. Dan lindungan itu harus lebih dari pria. Nah, karena pemerintah mungkin memikirkan hal itu, jadi dibuatlah gerbong wanita seperti itu. Jadi dikhususkan untuk wanita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di KRL. Karena kan banyak sekali kasus-kasus pelecehan. Betul sekali. Itu banyak sekali. Berarti bukan adanya ketimpangan antara gender laki-laki dan perempuan lah ya, untuk dibuat kayak contoh case tadi adalah gerbong khusus wanita. Mungkin peran pemerintah pada hal itu mungkin lebih ke arah untuk balik lagi dengan tadi kata Anda kan melindungi. Yes. Tapi bukan berarti wanita ini lemah. Yeah. Nah,
Nah, terkait hal itu saya ingin menanyakan kenapa adanya stigma wanita itu lemah sedangkan laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Itu kan salah satu bentuk kesetaraan yang kayak gendernya itu laki itu lebih di atas, perempuan di bawah. Kenapa ada stigma seperti itu menurut Anda? Sebenarnya dilihat dulu kuatnya di mana, lemahnya di mana. Oke. Iya, harus kayak gitu. Jadi gimana ya jelasinnya? Misal ini banyak hal yang udah jadi stigma terutama di Indonesia, di lingkungan saya pun juga. Laki-laki itu bekerja sementara wanita itu udah di rumah aja menjadi ibu rumah tangga. Menurut Anda seperti apa dalam hal itu? Itu ada dua pandangan ya. Oke, pandangan yang pertama seperti apa? Kalau dari agama saya, itu memang dianjurkan seperti itu, wanita itu mengurusi rumah tangga karena itu tuh dijelasin di oleh beberapa ulama seperti ada ketakutan lah mungkin kalau wanita itu bekerja itu seperti apa, misalnya suaminya nggak keurus atau anaknya nggak keurus gimana, atau nanti dua-duanya bekerja, nanti anaknya siapa yang ngurus kayak gitu-gitu. Ini dalam pandangan secara agama. Iya. Cuman balik lagi karena ini eranya modern ya, dan kita memberikan hak ke semua individu itu sama, maksudnya adil lah. Jadi nggak ada tuntutan kalau perempuan itu harus di rumah aja gitu. Kalau era modernnya seperti itu, yang di pemahaman oleh wanita-wanita sekarang tuh seperti itu. Kita juga mau bekerja, kita juga mau kuliah sampai S3, S2 kayak gitu. Jadi dia mau hak yang sama. Nah itu wanita itu sering salah kaprah. Saya nggak bilang semuanya, cuman ada beberapa mereka itu ingin haknya sama seperti kita di beberapa kasus. Tapi di beberapa kasus lain mereka enggak, itu pekerjaan pria bukan pekerjaan kita. Tapi di kasus yang menguntungkan mereka aja, wanita aja, mereka tuh sangat lantang menyuarakan kalau itu tuh kita juga bisa kok. Sesimpel misalnya di rumah tangga, di rumah misalnya urusan dapur, bukan kayak urusan misalnya ada buang sampah. Itu urusan pria tuh, bukan laki-laki, kita. Seperti itu aja contohnya. Betul. Tapi di bidang lain mereka maunya sama. Itu mungkin yang banyak salah kaprah di wanita-wanita sekarang. Berarti mungkin emang secara penerimaan informasi yang kurang sempurna mungkin ya. Balik lagi malah jadi bumerang untuk mereka sendiri. Oke. Jadinya ujung-ujungnya nyerang mereka sendiri. Kayak jika RL aja banyak kan tuh kasus-kasusnya kayak wanita kan harusnya dapat duduk nih, harusnya pria banyak tuh video-video yang videoin, ini prianya duduk, ada wanita berdiri didiemin aja, padahal mereka seumuran dan nggak ada misalnya faktor disabilitas atau lagi hamil atau apa, maksudnya kan itu sama-sama capek, nggak ada pengecualian lah ya. Nggak ada pengecualian. Oke. Itu sih. Tapi emang ngomongin balik lagi kesetaraan gender nih menarik banget sebenarnya, kalau dikupas untuk lebih lanjut tuh banyak banget. Tapi hal ini memang masih jadi bentuk pro kontra gak sih menurut Anda? Banyak yang setuju, banyak yang enggak di era sekarang. Dalam hal apa nih setuju atau enggaknya? Dalam hal yang tadi misal kayak semua tuh udah ada bentuk patokannya. Yang tadi kayak saya bilang wanita di dapur, laki-laki bekerja yang secara kerja keras, lapangan. Sebenarnya mungkin banyak pro kontra karena mereka sendiri, khususnya wanita kan yang sering menyuarakan kesetaraan gender. Iya, betul. Si wanita ini sendiri belum terlalu memahami apa itu kesetaraan gender. Jadi timbullah banyak, ada yang pro, ada yang kontra seperti itu. Jadi kadang tuh wanita ingin hak lebih buat dirinya sendiri. Padahal kadang itu nggak bagus buat mereka. Betul. Yang udah dijelasin seperti ini harusnya wanita kayak tadi di dapur aja atau gimana. Tapi wanita ngerasanya saya dikecualikan nih, kok nggak adil begini gitu. Jadi memang bentuk kesetaraan gender itu bentuknya artinya cukup sesuai dengan porsi, bukan berarti bentuknya sama. Nah jadi memang banyak orang yang dari seperti tadi kata Faris, bahwasannya masih banyak orang-orang yang mengartikan kesetaraan gender ini salah kaprah, tidak sesuai dengan maknanya tuh seperti apa. Tadi sudah dijelaskan juga tentang contoh case-nya dan hal lainnya mengenai kesetaraan gender yang masih sering diperbincangkan di publik. Terima kasih Faris ya. Ya, sama-sama. Makasih juga saya sudah diundang di sini sebagai narasumber. Ya, terima kasih. Ya pokoknya gitu aja. Thank you. Goodbye.
kebijakan di Indonesia memiliki kebijakan di Indonesia.